Maka pada saat yang bersamaan, ya, Fir'aun yang kemudian disinyalir ketika Nabi Musa itu kecil, namanya adalah Al-Walid bin Mus'ab. Inilah Fir'aun di masa Musa kecil, namanya Al-Walid ibn Mus'ab. Bagus-bagus namanya. Bagus kan namanya, Pak? Arab gitu ya. Arab maksud saya gitu. Gelarnya adalah Fir'aun. Ini adalah pemimpin yang sangat diktator. Pemimpin yang sangat diktator. Dalam literasi, ya, sejarah-sejarah kekinian, itulah yang dimaksud dengan Ramses II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, dan kita berharap hari-hari kita kemudian kita isi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita semua adalah husnul khatimah. Jemaah yang berbahagia, insyaallah dalam waktu yang tidak panjang ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam materi Qasasul Quran, yaitu kisah-kisah dalam Quran yang kemudian kita ambilkan referensinya dalam beberapa kitab, di antaranya adalah Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Qasasul Anbiya juga dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian Tarikhul Muluk wal Umam tentang kisah peradaban umat-umat terdahulu dan para raja-raja. Jemaah yang berbahagia, kita sudah menyelesaikan dua orang nabi, yaitu Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bersama Banu Israel. Maka hari ini kita akan berpindah kepada Nabi yang ketiga bersama Banu Israel. Setelah 400 tahun dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, Allah utus seorang Nabi kepada Banu Israel, yaitu Nabi yang kemudian tercatat namanya kurang lebih 136 kali dari 20 surah yang berbeda dalam Al-Quran. Dalam literasi ilmu tafsir, kalau ada kalimat terulang lebih dari satu kali, itu maknanya kalimat itu dia memiliki keagungan yang begitu luar biasa. Sekali lagi, kalau ada kalimat terulang berkali-kali atau terulang lebih dari satu kali, maka itu maknanya kalimat itu kemudian menjadi penting. Maka kalimat ini kemudian terulang dalam Quran kurang lebih 136 kali dalam surah yang berbeda. Ya, mulai dari surah Al-Baqarah sampai seterusnya. Nah, jemaah yang berbahagia, kira-kira nabi yang akan kita tuturkan pada kesempatan kali ini adalah nabi siapa? Nabi yang paling familiar dalam Quran, dalam peradaban sejarah manusia termasuk sejarah Bani Israel. Siapa dia? Nabi Musa. Dari 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang wajib diimani. Itu adalah nabi yang paling familiar. Dalam kitab-kitab samawi itu ada yang paling banyak disebut namanya adalah Nabi Musa. Sekali lagi disebutkan oleh Al-Quran 136 kali. Baik jemaah yang berbahagia, ya, karena ini kisah yang cukup panjang, maka nanti kita akan bagi beberapa kali pertemuan.
Ya, kita mungkin ada seri pertama, seri 2, seri 3 dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia, nabi yang kemudian yang akan kita sebutkan ini adalah nabi siapa namanya? Nabi Musa. Dan khusus pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji silsilah Nabi Musa dan latar belakang orang-orang yang hidup di sekeliling Nabi Musa alaihi salatu wasallam, termasuk adalah Fir'aun. Makanya kalau kita buka dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ada keterangan judul namanya Qissatu Musa wa Fir'aun, yaitu kisah Musa dan Fir'aun. Dan nanti pertanyaannya adalah apakah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa kecil dan Fir'aun yang kemudian melakukan eksodus di akhir-akhir perjalanan Banu Israel bersama Nabi Musa itu, apakah orangnya sama? Maka tentu kemudian kita akan kaji, ini tidak bisa kemudian dipercepat, kita akan mengkaji pelan-pelan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan berbicara pertama adalah tentang sejarah silsilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka dari itu saya izin untuk tuliskan saja untuk silsilah ini, karena kita akan melihat beberapa nama yang kemudian mungkin di antara kita yang sudah ada yang hafal atau mungkin baru yang kemudian kita dengar. Izin ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini bisa dihafal ya. Yang bisa hafal boleh pulang duluan. Baik Bapak Ibu, izin sih. Nabi yang kemudian akan kita sebutkan ini yang terkurang dari 136 kali ini siapa? Nabi Musa. Nabi yang paling familiar dalam Quran, karena namanya terulang-ulang. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Secara silsilah, Nabi Musa ini adalah anak dari Imran. Siapa? Imran. Imran ini adalah orang yang berbeda dengan Imrannya Maryam dan Imrannya Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Atau yang disebut dalam Quran surah Ali Imran, itu beda orang ini dan beda masa. Ya. Beda orang dan beda masa. Musa alaihissalatu wassalam secara silsilah jemaah yang berbahagia, dia memiliki orang tua namanya Imran. Imran ini memiliki 3 anak. Anak pertama namanya Maryam. Anak kedua namanya Musa. 5 tahun setelahnya turun Harun. Pernah dengar? Pernah dengar Harun? Harun. Inilah nabi yang nanti atas permintaan Nabi Musa, orang yang diangkat menjadi nabi karena permintaan seseorang. Bayangkan ada orang diangkat menjadi nabi karena permintaan seseorang. Siapa dia? Nabi Harun. Harun ini kemudian diminta oleh Nabi Musa untuk menemani dia kepada Fir'aun ketika Fir'aun sudah mengatakan pada level yang paling tinggi. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la dalam surah apa? An-Nazi'at ya. Ana rabbukumul a'la. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, kamu pergi ke Firaun karena dia sudah melampaui batas. Apa kira-kira dosa yang pernah diperbuat oleh Firaun sehingga Firaun itu kemudian disebut dengan tagha? Sudah congkak betul ya. Apa, Pak? Karena dia sudah mengaku menjadi Tuhan. Tapi Musa ini sadar Bapak Ibu, karena tidak terlalu bagus retorika dalam berbicara, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Harun kemudian menyertainya dalam menyampaikan risalah dakwah kepada Firaun. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam Quran, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Musa ya, anak Imran. Imran anak Qifti.
Kisti anak Azir. Ya, saya tulis pakai bahasa Indonesia saja ya. Azir anak Lewi atau Lewi. Ya. Lewi atau Lewi, inilah yang kemudian nanti banyak digunakan nama ini, Pak. Nama ini menjadi salah satu gereja-gereja di beberapa tempat. Makanya ada beberapa tempat, ada di Cibubur ini, mohon maaf. Ada namanya Gereja Lewi. Tahu ya? Ini diambil dari siapa? Anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Yakub ini nama lainnya adalah Israel, dan dia Lewi ini adalah anak dari istri pertamanya namanya Leah. Leah anaknya Laban. Laban memiliki 2 putri. Putri yang pertama Leah punya anak 6. Istri yang kedua namanya Rahel punya anak 2. 2 diantaranya adalah ada Yusuf, ada Bunyamin. Masing-masing dari 2 orang itu memiliki pembantu. Ada namanya siapa? Siapa? Balkha. Memiliki 2 putra. Kemudian ada Zulfa atau Zelfa. Memiliki 2. Jadi 12 anaknya. Nah, Leah ini ada nanti namanya anaknya ada Lewi, ada Bunyamin, ada Sam'un, ya, ada Zabalun dan seterusnya. Nah, Yakub alaihissalatu wassalam ini adalah anak daripada Ishak. Siapa? Ishak. Ishak ini ya punya 2 putra namanya Al-Aish. Ya, adiknya namanya Yakub. Ya. Nah, Ishak ini memiliki orang tua namanya Abul Anbiya gelarnya atau Khalilur Rahman. Siapa dia? Ibrahim. Nah, kita kotakin. Nah, Ibrahim ini ya, kita sudah belajar silsilahnya dulu. Mungkin masih ingat ya. Ibrahim ini memiliki orang tua namanya Azar. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara. Quran menyebutkan kata Azar itu adalah bapak daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, walaupun dalam referensi lain mengatakan Taruh. Ya. Azar, kita menggunakan diksi Quran. Azar. Kemudian Azar punya orang tua namanya siapa? Nahur. Ya, sorry. Nahur punya orang tua, ya, mungkin kalau pasti ingat Saruh. Ya. Saruh punya orang tua namanya Falih. Falih punya orang tua namanya Ra'u. Ya. Ra'u punya orang tua namanya Ebir. Ebir inilah disinyalir sebagai Nabi Hud. Nabi siapa? Hud. Pernah dengar Nabi Hud? Ya. Ebir ini ya punya orang tua namanya Salih. Bukan Soleh ya. Ya, Saleh ya. Punya orang tua namanya Al-Fakhsyad. Nah, ini menarik nih. Al-Fakhsyad. Al-Fakhsyad punya orang tua, inilah anak salah satu daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bernama Sem. Sem punya orang tua Nuh alaihissalatu wassalam, rasul pertama di muka bumi. Ya, ini silsilah siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, kalau kita tracking dari sini, ya, ini beberapa kali saya sampaikan, ya. Nuh alaihissalatu wassalam punya orang tua namanya siapa? Lamih. Lamih punya orang tua namanya Matusyalih. Matusyalih punya orang tua namanya Yarid. Yarid punya orang tua namanya siapa? Siapa Yarid? Ini udah seingat saya dua kali nih. Siapa Pak? Wah, nggak lulus semesternya nih. Kinan. Ya. Kinan memiliki orang tua namanya siapa? Siapa? Mikhail atau Mikhail Kinan. Kemudian ada Anushi. Kemudian ada anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam siapa? Yang diangkat menjadi nabi?
Namanya Nabi siapa? Nabi siapa, Pak? Nabi Adam itu punya anak 40. Satu di antara jadi nabi siapa? Nabi Sis. Sis Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Musa alaihi salatu wassalam ini ya memiliki silsilah yang sangat panjang. Dan nanti antum bisa lihat nanti di beberapa keterangan termasuk dalam kitab yang dikarang oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya Tarikhul Muluk wal Umam. Ya. Baik, ini sejarah dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang kemudian terkonfirmasi dalam Quran banyak sekali, diulang-ulang ayatnya. Ya. Di antaranya apa? Kisah yang sangat menarik itu tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Bani Israel untuk menyembelih apa? Untuk menyembelih sapi. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi inni apa ayatnya? Wa idz qala Musa liqaumihi ya wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini silsilah daripada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Dan Nabi Musa itu adalah nabi yang Allah utus setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Ya, ingat, Nabi Musa itu adalah nabi yang Allah utus setelah Nabi Yusuf di tengah-tengah Bani Israel. Nah, mana yang dimaksud dengan Bani Israel, Bapak Ibu? Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Dari 4 istri yang berbeda, ya. Dari 4 istri yang berbeda, anaknya 12. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf yang sangat familiar ayat yang keempat. Ketika Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan kepada ayahnya, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin." Ayat ini kemudian nanti ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, saya telah melihat 11 bintang sujud kepadaku, kemudian 1 rembulan, 1 matahari, kira-kira takwil mimpiku apa?" Kata ayahnya, "La taqsus ru'yak." Jangan pernah engkau bercerita tentang mimpimu. Ternyata mimpi Nabi Yusuf ini, Bapak Ibu, nanti akan kejadian setelah 40 tahun lamanya. Itu terbukti dalam Quran surah ke-12 ayat yang 100. Ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kemudian membawa seluruh anak keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dari bumi Kan'an yang hari ini kita sebut dengan bumi Palestina menuju bumi Mesir. Ketika sudah diangkatnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi pembendaharaan Mesir pada saat itu, yang kemudian rajanya yang berkuasa adalah raja yang disebut dengan Raja Ar-Rayyan ibn Malik. Ar-Rayyan ibn Al-Walid disebut dengan Al-Qur'annya, ya, namanya adalah Malikul Aziz, Al-Malik Al-Aziz. Baik. Dan itu kemudian tercatat dalam Quran. Ya. Peristiwa itu tercatat dalam Quran. Bahkan Quran itu kemudian memberikan satu surah dari 114 surah itu khusus kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan bersama keluarga besarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Banu Israel, karena Banu itu artinya anak keturunan, dan kata-kata Banu itu banyak disebutkan oleh Al-Quran. Di antaranya adalah ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Nah, keturunan dari Yakub ini itu disebut dengan Banu Israel. Ya, Banu Israel. Ya, yang 12 ini nanti memiliki anak pinak, sehingga diboyonglah oleh Nabi Yusuf dari bumi Palestina menuju bumi Mesir. Nah, maka pada saat yang bersamaan, maka muncullah di Mesir itu ada 2 entitas. Satu, orang-orang penduduk Mesir asli disebut dengan bangsa Kiptiyah. Pernah dengar? Itu Mesir asli. Kaum Kipti namanya. Yang kedua, kaum pendatang. Ya, kalau ini kita sebut dengan pribumi. Yang kedua, pendatang. Siapa dia pendatang itu? Banu Israel. Bani Israel. Mereka tinggal dengan damai, ya, Banu Israel dengan suku Kiptiyah di Mesir.
Berapa lama kemudian mereka tinggal? Selama pemerintahan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam hidup damai karena dihormati, karena Yusuf alaihi salatu wassalam dari kalangan Bani Israel. Nah, Bapak Ibu, ya, ada yang menarik. Ternyata nama-nama orang-orang yang kemudian berkuasa di Mesir itu, ya, yang berkuasa di Mesir, ya, siapapun dia, maka gelarnya adalah Fir'aun. Gelarnya apa? Fir'aun. Baik, saya hapus sini ya. Orang yang berkuasa di seluruh Mesir itu disebut dengan siapa? Fir'aun. Tapi ada yang menarik. Kenapa orang yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf itu tidak disebut dengan Fir'aun? Kenapa? Disebut dengan Malik, raja. Namanya dalam beberapa kitab sejarah namanya Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Siapa namanya kira-kira? Dari mana dia kira-kira? Ternyata dia bukan berasal dari bangsa Kiptiyah dari suku Mesir, tetapi dia berasal dari luar Mesir sehingga gelarnya bukan Fir'aun. Itu alasannya Pak, kenapa Quran itu menyebutnya dengan tidak Fir'aun, tapi disebutnya dengan Al-Malik, Al-Aziz. Ya, raja yang sangat bijaksana. Ya. Bagaimana tidak bijaksana? Makmur di zamannya Pak. Dan termasuk Yusuf itu mendapatkan perlindungan dari Ar-Rayyan ibn Walid ini. Maka disebut gelarnya siapa? Al-Malik Al-Aziz. Baik. Maka raja-raja, nah nih, raja-raja yang berkuasa di Mesir itu Bapak Ibu, semua kemudian dinamai oleh orang-orang bangsa Mesir saat itu Fir'aun. Siapa? Fir'aun. Nah, itu bahasa Arabnya Fir'aun. Fir'aun. Oke. Nah, ini Fir'aun nih Pak. Kapan kemudian dinamakan Fir'aun? Ketika orang yang berkuasa itu dari suku Kiptiyah. Nah, pertanyaannya begini nanti Pak. Apakah Fir'aun yang disebutkan dalam kisah Yusuf kecil, Musa kecil itu, dengan ketika nanti Fir'aun yang disebutkan oleh Al-Quran ketika terjadinya pembelahan laut itu, kemudian orang yang sama atau tidak? Karena secara logika, kalau kemudiannya orangnya sama dan dia masih berkuasa, berarti dia memiliki usia yang sangat panjang. Dan bagaimana kemudian para ilmuwan sejarah kemudian melihat itu? Dan bagaimana kemudian kitab-kitab samawi yang lain kemudian melihat apakah orang yang dimaksud sama atau orang yang dimaksud berbeda? Karena nanti dalam catatan sejarah Nabi Musa itu memiliki catatan yang cukup panjang. Pertanyaannya, mungkinkah ada satu orang yang memiliki kekuasaan dan umur yang sangat panjang dalam waktu episode yang berbeda-beda? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan begitu? Nah, maka pertanyaannya, siapakah Fir'aun di masa Musa kecil dan siapa Fir'aun di masa Musa ketika diburu ketika peristiwa Exodus? Halo? Kepada dia Pak? Jadi serius ini pengajian agak-agak sedikit santai aja Pak di bawahnya, karena apa? Karena ini kan namanya sejarah ya, tidak berkaitan dengan akidah. Jadi antum nggak usah serius gitu, santai aja gitu. Ya, kecuali bicara dengan akidah ya seperti itu. Tentu banyak sekali riwayat-riwayat Israiliyat emang ya terkait dengan kisah-kisah itu, termasuk dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir itu tidak sedikit mencantumkan kisah-kisah Israel dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang berjilid-jilid itu Pak. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang kisah Israiliyat, kisah Israiliyat itu begini, kisah-kisah yang terdapat dalam kisah Bani Israel. Karena dalam kitab-kitab kisah Bani Israel itu, dalam buku-buku mereka banyak kali kisah-kisah tentang mereka. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang kisah-kisah Bani Israel, maka Nabi SAW mengatakan, hadithu anni an Bani Israel fala haraj. Maka bercerita tentang kisah-kisah Bani Israel maka tidak mengapa. Dengan catatan kata para ulama, tidak dijadikan standar hukum dalam beragama.
Ya sudah, itu saja seperti itu. Ya. Baik. Ini tentang silsilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan sekarang kita ya berbicara Fir'aun di masa Musa kecil. Ya. Jauh sebelum Musa hidup, ya. Jauh sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu muncul di bumi Kiptiah atau Mesir, itu ternyata jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu sekitar 400 tahun. Ya, cukup panjang, Pak. Ya, cukup panjang. Maka pada saat yang bersamaan, ya, Fir'aun yang kemudian disinyalir ketika ketika Nabi Musa itu kecil, namanya adalah Al-Walid bin Mus'ab. Inilah Fir'aun di masa Musa kecil, namanya Al-Walid ibn Mus'ab. Bagus-bagus namanya. Bagus kan namanya, Pak? Arab gitu ya. Arab maksud saya gitu. Gelarnya adalah Fir'aun. Ini adalah pemimpin yang sangat diktator. Pemimpin yang sangat diktator. Dalam literasi ya, sejarah-sejarah kekinian, itulah yang dimaksud dengan Ramses II. Ya, siapa? Ramses II. Yang ini. Ramses II. Kenapa? Berarti kan ada Ramses I. Ya, Ramses I itu yang mana? Ramses I itu adalah orang yang berkuasa di antara Ar-Rayyad ibn Al-Walid tadi, jarak antara 400 tahun itu. Nah, maka muncullah namanya Ramses II. Dalam literasi apa? Apa? Dalam literasi era modern sekarang, termasuk dalam kitab-kitab. Dalam kitab apa? Dalam kitab-kitab Injil. Ya. Makanya nanti kan ada, nanti coba bukalah ya, tapi nggak usah lah gitu. Tapi kalau antum mau gitu ya, ada kitab Keluaran ya, pasal Exodus itu ya. Itu nanti diceritakan, Pak. Ya, walaupun berbagai macam versi ya seperti itu tentunya. Baik, termasuk difilmkan kan ini, Pak, oleh orang-orang barat. Ya kan? Gitu. Nah, Al-Walid Ibn Mus'ab ini ya disinyalir sebagai Ramses II yang kemudian berkuasa ketika jauh sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam muncul. Maka Fir'aun ini, Pak, dikelilingi oleh 4 orang, yang 4 orang itulah yang nanti akan mempengaruhi warna-warni dinamika pemerintahannya Fir'aun. 1, orang yang paling kemudian dekat dengan Fir'aun itu disebut dengan Haman. Haman ini, Bapak Ibu, adalah orang yang selalu membisikkan ya tentang kebijakan-kebijakan politiknya Fir'aun. Maka salah satu nanti kebijakannya adalah apa? Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum. Kita bunuh saja laki-laki dari kalangan Bani Israel. Anak-anak yang muncul dari Bani Israil dibunuh. Wa yastahyu nisa'ahum. Dan kemudian kita biarkan anak perempuan mereka. Kira-kira siapa yang punya ide itu, Bapak Ibu? Siapa yang punya ide? Haman. Maka kalau ada presiden yang pembisingnya di sekelilingnya itu orang-orang jahat, pasti kebijakan politiknya apa, Pak? Jahat. Dan ingat, Pak, sejarah itu dia terulang. Masa itu dia bergulir. Dunia itu bulat. Ya. Hanya saja aktornya kemudian berbeda-beda. Oke, pelan-pelan. Setiap ada kekuasaan, ya, pasti ada orang yang memerintah. Setiap orang memerintah pasti ada pembisiknya. Pembisiknya Fir'aun itu namanya Haman. Haman. Ada satu negeri, ya, presiden punya pembisik, ya. Nah, itu Haman namanya itu. Kedua, Pak Ciko senyum-senyum.
Ini serius ini. Coba cek dalam Quran itu, Pak. Benar nggak ada kata Haman dalam Quran itu? Hah? Ada nggak Haman itu? Haman itu fungsinya apa? Pembisiknya Firaun. 2. Setiap roda pemerintahan tidak akan berjalan lancar kalau dia hanya punya penasehat untuk menentukan arah politiknya, kecuali pemerintahan itu akan didorong oleh kekuatan besar. Apa itu? Pendanaan. Muncullah oligarki, disebut dengan Qorun. Kok hampir-hampir sama gitu ya? Ini serius nih, Pak. Ini serius nih. Ayo, siapa yang berani menafikan ini, Pak? Tidak ada satupun roda pemerintah dimanapun, mau daerah mau pusat, kecuali dia akan didorong oleh kekuatan apa? Mal, harta, duit. Siapa dia orang-orang punya duit ini? Oligarki. Yang nanti kemudian akan mewarnai juga mempengaruhi kebijakan politiknya Firaun. Dan itu nampaknya pernah kita rasakan. udah cukup sampai situ aja. Ini kita belajar sejarah aja nih. Ada nggak Qorun dalam Quran, Pak, diceritakan? Qorun itu kira-kira dia jahat atau baik? Dia jahat atau baik, Pak? Jahat. Tadinya memang dia orang konglomerat atau memang dia orang miskin? Miskin. Ada entitas, Pak, datang ke sebuah negeri ketika negaranya perang, hanya bawa beberapa helai pakaian, datang ke sebuah negeri, lambat laun kemudian dia menguasai perekonomian, kemudian mendanai sebuah pemerintahan, yang dengan pemerintahan itu dia kemudian mewarnai kebijakannya. Ada nggak kira-kira? Nih dia nih, namanya Qorun. Tuh, kok sama? Lahirlah kebijakan Firaun. Ketika kebijakan itu kemudian tidak dilaksanakan, maka butuh orang untuk mengeksekusi. Siapa dia? Siapa, Pak? Bala tentara. Disebutkan banyak sekali ayatnya, termasuk Asiyah binti Muzahim, istri dari Al-Walid ibn Mus'ab itu, sampai-sampai berdoa. Apa doanya yang terekam dalam Quran? Familiar sekali ayatnya. Wa daraballahu matalan lilladzina kafar wa daraballahu matalan lilladzina amanu mar'ata fir'aun idh qalat rabbi iblini 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Tentara Firaun itu adalah untuk mengeksekusi orang-orang yang tidak taat kepada Firaun. Al-Malah. Kalau ada pemerintahan, pembisiknya jahat, oligarkinya jahat, kira-kira berjalan nggak? Kalau kemudian rakyatnya kemudian tidak menjalankan perintah kebijakannya presiden, apa yang dia lakukan? Menggunakan tangan besi militer. Kira-kira ada nggak gambaran seperti ini pernah Bapak Ibu kemudian lihat? Banyak, oke. Ternyata tidak cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Firaun itu juga dikelilingi oleh tukang-tukang sihir yang kemudian membaca, yang kemudian memberikan penafsiran sesuatu yang akan terjadi di masa-masa akan datang. Dan itu rasa-rasanya hampir-hampir sama, Pak. Apa yang dimaksud hari ini di negara, ya saya tidak sebutkan negaranya, ya bahkan belum terjadi saja peristiwanya sudah tahu hasilnya. Itu apa namanya, Pak?
Sur, sur, survei. Lembaga-lembaga survei. Ketika dulu Fir'aun kemudian bermimpi, nih Pak, bermimpi Fir'aun, datang sebuah api besar dari bumi Palestina, membumi hanguskan bumi Mesir saat itu, maka dia kumpulkan al-mala, orang-orang pembesar Fir'aun saat itu, kemudian mengkaji apa yang terjadi di masa-masa akan datang terhadap mimpinya Fir'aun. Maka satu di antara sekian banyak orang itu adalah tukang sihir mengatakan nanti akan muncul dari anak Bani Israel itu yang akan menginjak-injak kerajaan Anda. Maka dari situlah muncul kebijakan dari hasil survei. Ada enggak di negara belum terjadi peristiwa sudah ketahuan hasilnya? Oke. Bapak Ibu, ada seorang orang Singapura, profesor, memberikan memberikan sebenarnya ledekan Pak ya. Di Amerika kalau terjadi pemilu, pilpres, maka dia butuh beberapa saat untuk kemudian mengetahui hasilnya. Di Afrika kalau terjadi pilpres, maka dia harus menghitung beberapa hari untuk mengetahui hasil. Di Singapura kata dia, terjadi pilpres maka beberapa hari baru ketahuan hasilnya. Dia sebut satu negara, Indonesia, belum pilpres sudah ketahuan hasilnya. Maksud saya Pak gini, terjadi nggak di Indonesia kira-kira? 4 inilah orang-orang yang berperan dalam terlaksanakan pemerintahan Fir'aun. Apa yang terjadi? Kerusakan demi kerusakan terjadi. Maka kebijakan yang muncul pada saat itu apa Bapak Ibu? Kebijakan yang muncul dari orang-orang ini apa? Maka Quran surah Al-Qasas ayat 1 sampai 6 bercerita. Ini menarik nih Pak. Hasil dari kebijakannya apa? Surah Al-Qasas ayat 1 sampai ayat 6. Apa Pak? Apa? Yang habis-habis Quran. Apa Pak? Saya akan bacakan. Silakan didengarkan Bapak Ibu. Hasil kebijakan mereka ini. Dan ini kemudian relate sekali dengan apa yang kita rasakan. Ya. Oke, surah Al-Qasas. Ya, surah apa Pak? Al-Qasas. Silakan dibuka Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumi yu'minun. Kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad. Min naba. Naba itu artinya berita besar. Justru Quran ini kemudian tidak menggunakan redaksi kisah, tapi menggunakan naba. Sebagaimana kemudian surah An-Naba, dia bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, tentang neraka dan surga. Saking agungnya ini Pak, saking besarnya. Kisah siapa dia? Berita apa dia? Musa wa Fir'aun. Kisah Musa dan Fir'aun. Bil haqqi kata Quran, dan kami kisahkan dengan sejelas-jelasnya, dengan sebenar-benarnya, liqaumi yu'minun, supaya orang-orang setelahnya beriman. Makanya dalam surah Yunus nanti ya, dalam surah Yunus ayat 92 Allah Subhanahu wa taala nanti gambarkan ya orang yang kemudian jasadnya tidak terima di bumi. Untuk apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Siapa dia? Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardi. Kata Quran Bapak Ibu, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewena-wena di atas bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Bapak Ibu,
Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Lihat, hasil kebijakannya apa, Pak? Satu. Ini hasil kebijakan dari orang-orang ini, Pak, nih. Nih, satu. Kerusakan. Satu. Fir'aun itu mengacak-ngacak Mesir. Kerusakan di mana-mana. Karena sewena-wena. Wa ja'ala ahlaha syi'ah, dan mereka jadikan orang-orang Mesir itu berkelompok-kelompok, Pak. Dijadikan berkelompok-berkelompok. Apa tujuannya, Pak? Apa tujuannya? Apa tujuannya, Ji? Mengadu domba supaya kemudian mereka tidak kuat. Lihat Bapak Ibu, kita perhatikan. Mohon izin. Nah, contoh. Kok sama gitu loh. Saya mengkaji, merenungkan gitu. Kok sama gitu ya. Dulu, mohon dikoreksi, Pak. Ya. Ketika awal-awal pendirian negara Republik Indonesia, itu tidak banyak partai. Ya, partai besar dulu hanya 3. Ya. Partai besar lah ya di awal-awal. Ya, mungkin wujudnya hari ini ada. Ya, ada apa wujudnya hari ini? Inisial aja, inisialnya, ya. PDI, inisial tuh, Pak. Kan inisial. Golkar. Dulu ada Partai Islam, Masyumi. Itu kan yang kemudian menjadi partai besar. Supaya pemerintah kemudian mengontrol orang-orang ini, gimana caranya? Dibuatlah dipecah-pecah, wa ja'ala ahlahu syi'a, dibuat terpecah-pecah. Contoh, Masyumi menjadi banyak sekali partai. Di antaranya apa? P3. Inisial aja nih. PKB. Apalagi? PAN. PKB, Bulan Bintang. PKS. Macam-macam. Pertanyaan saya, ya, kalau kemudian ditanya hari ini, ya, ditanya hari ini, Pak, ya, partai mana yang paling bagus, maka hatta partai yang paling korup pasti akan mengatakan yang paling bagus itu adalah partaiku, walaupun survei membuktikan dia adalah partai terkorup. Benarlah kata Quran, kullu hizbin bima ladihim farihun. Setiap partai pasti akan membanggakan partai masing-masing. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa partai, anggota partai yang tidak membanggakan partainya? Ada nggak kira-kira? Maka saya bilang ada 3 orang yang tidak bisa dinasehati. 1, orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta ini rasa apa? Tai kucing rasa coklat, Pak. Ini kalau kan begitu kan, lautan aku akan daki, ya, seberangi, ya, gunung akan kudaki. Pret. Serius nih Pak, nih anak muda nih. Susah ini Pak. Yang kedua, ya, orang yang susah dinasihati apa? Orang yang candu cinta. Kedua, orang yang tercandu narkoba. 3, ya, pendukung partai. Itu susah tuh Pak deh. Walaupun partainya paling banyak korupnya Pak. Makanya benarlah kata Quran, kullu hizbin bima ladihim farihun. Setiap kelompok, setiap partai pasti akan membanggakan partai. Jangankan partai, termasuk kelompok-kelompok Islam. Siapa di antara kita yang kemudian mungkin memiliki background yang berbeda-beda nih Pak? Nih mohon maaf. Kita sebut misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada macam-macam. Mungkinkah kemudian akan menjelekkan kelompoknya masing-masing? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Nah, yang dilakukan oleh Fir'aun adalah wa ja'ala ahlaha syi'ah. Fir'aun itu sengaja kemudian membuat kebijakan dipecah-pecah orang-orangnya supaya kemudian tidak kuat mereka. Padahal Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah-pecah.
Kenapa? Konsekuensinya adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau kalian berpecah-pecah pasti kalian akan membanggakan ya partai masing-masing. Dan itu pernah dilakukan oleh Firaun. Kekuasaan yang melakukan hal yang sama sesungguhnya dia sedang mengadopsi konsepnya Firaun. Tujuannya apa? Yastad'ifu, untuk menjadikan lemah. Ketika kemudian sudah tidak bisa lagi kemudian dijadikan lemah, maka ekstrim yang dia lakukan apa? Yudzabihuna abna'ahum. Ya, pembantaian etnis. Terutama anak laki-laki. Wa yastahyu nisa'ahum. Dibiarkan anak-anak perempuan. Tuh, hasil kebijakan ya negara yang kemudian dikelilingi orang-orang yang jahat. Nih Pak, Quran bercerita. Makanya para ulama mengatakan at-tarihu yukarriru nafsahu, sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orang, setiap orang ada masanya. Ini prolog kisah Nabi Musa part 1. Nah, ini belum masuk kisah Nabi Musa ini Pak. Ini baru geopolitik di zaman Nabi, ya di zaman jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam. Mau dilanjutkan? Oke. Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan qadarullah ini anak saya sudah 6 hari di rumah sakit. Tadi saya dari rumah sakit ini saya. Jadi izin, kayaknya mau pulang malam ini. Tadi dokternya sudah datang kata istri saya gitu ya. Mudah-mudahan minta ininya apa? Belum persiapan ini. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Jazakumullah khair Bapak Ibu ya, kita saling doa mudah-mudahan istiqomah ya dalam belajar, karena kata para ulama tidak ada tempat yang paling indah kecuali majelis ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi orang-orang terbiasa duduk di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum bi radil jannah", apabila kalian melewati taman-taman surga. Bayangkan Nabi mensifati dengan taman surga ini, Pak. Farta'u. Farta'u itu artinya naik, duduk, nikmati. Tugas kita hanya duduk, Pak. Tidak ditugaskan untuk memahami. Mau paham atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, makanya ada muridnya Imam Syafi'i nanti, dia tidak bisa dijelaskan 1, 2, 3 kali, Ji. Dia dijelaskan oleh Imam Syafi'i 40 kali baru paham. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa tugas penuntut ilmu adalah belajar, bukan memahami. Tugas yang memahamkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukum. Bertakwa pada Allah yang akan memberikan pemahaman. Ya, tugas kita apa? Duduk di majelis. Maka kata Nabi, irta'u, duduk. Nikmati, ya, niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa maryadul jannah, apa yang Anda maksud dengan taman-taman surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahia majalisul ilmi", itu majelis di mana dikumandangkannya ilmu. Ilmu yang paling agung itu adalah ilmu Quran. Ingat, ilmu Al-Quran. Sehingga ulama mengatakan nikmatul Quran la ya'rifuha illa man dzaqaha. Orang kalau bisa bicara Quran tidak akan pernah menikmati kecuali akan menyeberangi lautan Al-Quran. Ini baru dari satu sisi, namanya kisah dalam Al-Quran. Bayangkan nanti ada ilmu qiraat, ada ilmu tafsir, ada ilmu ma'ani, ada ilmu maki madani, ada ilmu nasikh mansukh. Ini baru satu tema. Tema Qurannya adalah qasasul Quran. Ya, dari 6.632 ayat, itu sepertiganya adalah tentang kisah. Makanya kenapa kemudian banyak sekali kisah-kisah dalam Quran, supaya kemudian kita mengambil ibrah, supaya di masa-masa akan datang jangan sampai seperti mereka. Itu poinnya. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita azan dan kemudian kita melakukan salat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.